Hai semuanya, pernahkah kamu merasa ada orang-orang tertentu yang seperti punya rahasia kebahagiaan? Kamu melihat mereka di kantor, di kafe, atau bahkan di media sosial, dan mereka selalu terlihat damai, bersemangat, dan seakan-akan tidak pernah kehabisan energi positif. Pertanyaannya, apa sih yang mereka lakukan? Apa mereka lahir dengan gen kebahagiaan ekstra? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Dan rahasia itu seringkali terletak pada bagaimana mereka memulai hari. Bukan ritual yang aneh atau mistis, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka tanamkan setiap pagi. Ini tentang membangun fondasi yang kokoh untuk hari yang akan dijalani, menciptakan momentum positif yang akan terus bergulir sepanjang hari. Kita akan mengupas tuntas ritual pagi ini, satu persatu, dan menemukan mengapa kebiasaan-kebiasaan ini sangat kuat dalam membentuk kebahagiaan. Ritual pertama yang seringkali mereka lakukan adalah bangun lebih awal, bahkan sebelum alarm berbunyi. Ini bukan tentang memaksa diri bangun di tengah malam, melainkan tentang memberikan waktu ekstra untuk diri sendiri sebelum dunia luar mulai menuntut perhatian. Mereka tidak langsung meraih ponsel untuk mengecek notifikasi atau email. Sebaliknya, mereka memberikan waktu beberapa menit untuk bernafas dan merasakan kehadiran diri. Bayangkan, pagi-pagi sekali ketika suasana masih tenang, kamu bisa menikmati secangkir air putih hangat atau teh herbal sambil duduk diam di sudut ruangan. Ini adalah momen untuk memproses mimpi-mimpi semalam, meresapi keheningan, dan mempersiapkan pikiran untuk hari yang baru. Ini adalah tindakan yang sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini memberikan kita kesempatan untuk mengambil alih kendali hari kita, bukan sebaliknya. Alih-alih bangun dengan perasaan terburu-buru, kita bangun dengan perasaan tenang dan siap. Setelah memberikan waktu untuk ketenangan, mereka melanjutkan dengan menggerakkan tubuh. Ritual ini tidak harus berupa lari maraton atau angkat beban berat. Bisa sesederhana melakukan peregangan ringan di tempat tidur, yoga beberapa menit, atau berjalan-jalan santai di sekitar rumah. Tujuannya adalah untuk membangunkan tubuh dan melancarkan aliran darah. Ketika tubuh bergerak, hormon kebahagiaan seperti endorfin akan dilepaskan, yang secara alami akan membuat kita merasa lebih baik. Ini seperti menekan tombol mulai pada mesin tubuh kita. Gerakan pagi juga membantu kita merasa lebih berenergi dan fokus. Ini adalah cara yang lembut namun efektif untuk mengucapkan selamat pagi kepada seluruh sel di tubuh kita, memberitahu mereka bahwa hari yang baru telah dimulai dan kita siap untuk itu. Setelah tubuh mulai berenergi, ritual selanjutnya adalah mengisi pikiran dengan hal-hal positif. Ini adalah saat di mana mereka mulai mengisi ulang baterai mental. Mereka bisa melakukan meditasi singkat, membaca buku inspiratif, atau menulis jurnal. Menulis jurnal pagi adalah praktek yang sangat kuat. Ini bukan tentang mencatat semua hal yang akan dilakukan, melainkan tentang mengekspresikan rasa syukur. Mereka menuliskan beberapa hal yang mereka syukuri, sekecil apapun itu. Mungkin bersyukur karena bisa tidur nyenyak, bersyukur karena ada matahari pagi, atau bersyukur karena kopi yang nikmat. Fokus pada rasa syukur ini mengubah cara otak kita bekerja. Alih-alih mencari-cari masalah, otak kita akan dilatih untuk mencari hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Praktek ini secara perlahan tapi pasti akan menanamkan pola pikir optimis. Setelah mengisi pikiran dengan hal positif, mereka beralih ke ritual yang lebih praktis, yaitu merencanakan hari. Namun, ini bukan tentang membuat daftar tugas yang panjang dan menakutkan. Sebaliknya, ini tentang mengidentifikasi satu atau dua hal terpenting yang harus diselesaikan hari itu, yang disebut katak. Konsep makan katak ini adalah mengerjakan tugas yang paling sulit atau paling tidak disukai terlebih dahulu. Dengan menyelesaikan tugas-tugas berat di pagi hari, beban mental kita akan jauh berkurang. Sisanya adalah tugas-tugas yang lebih ringan dan menyenangkan, sehingga kita bisa menjalani sisa hari dengan perasaan lega dan produktif. Ini adalah cara cerdas untuk menghindari penundaan dan memastikan kita mencapai pengajuan yang signifikan setiap hari. Ritual-ritual ini tidak harus dilakukan secara berurutan atau sempurna. Intinya adalah konsistensi dan niat. Mungkin ada hari di mana kamu hanya punya waktu 10 menit. Tidak masalah, kamu bisa bangun lebih awal 5 menit untuk bernapas dan 5 menit untuk menuliskan satu hal yang kamu syukuri. Yang penting adalah memulai dan terus melakukannya. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan-kebiasaan ini akan seperti otot yang terlatih.
Semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah dan alami rasanya. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita ciptakan. Dan ritual pagi ini adalah alat yang sangat efektif untuk menciptakannya. Namun yang paling penting dari semua ritual ini adalah jeda sebelum mereka mulai bekerja atau berinteraksi dengan dunia luar. Mereka tidak langsung loncat ke laptop atau menjawab pesan di grup kerja. Ada jeda yang mereka berikan untuk diri sendiri. Jeda ini bisa diisi dengan menikmati sarapan yang sehat, membuat teh, atau sekedar memandang keluar jendela. Ini adalah saat di mana mereka mengintegrasikan semua energi positif yang telah mereka bangun. Mereka masuk ke hari kerja dengan pikiran yang jernih dan energi yang penuh. Hasilnya, mereka tidak mudah terdistraksi, lebih fokus, dan dapat menangani tantangan dengan lebih tenang. Sebaliknya, orang yang tidak punya ritual pagi seringkali memulai hari dengan terburu-buru. Mereka bangun dengan panik, buru-buru mandi dan berpakaian sambil sesekali melirik ponsel untuk mengecek email atau berita. Akibatnya, mereka sudah merasa lelah bahkan sebelum hari dimulai. Mereka reaktif, bukan proaktif. Mereka membiarkan dunia luar mendikte bagaimana hari mereka akan berjalan, bukan sebaliknya. Itulah mengapa ritual pagi menjadi sangat penting. Ia berfungsi sebagai kompas dan kemudi bagi hari kita. Mungkin kamu bertanya, apakah aku harus melakukan semua ritual ini setiap hari? Tentu saja tidak. Fleksibilitas adalah kuncinya. Tujuan utama dari ritual pagi adalah untuk merawat diri sendiri, bukan menambah daftar tugas yang harus diselesaikan. Ada hari di mana kamu mungkin butuh tidur lebih lama, atau ada keadaan darurat yang membuatmu harus segera bergegas. Itu wajar. Yang penting adalah niat dan konsistensi yang kamu bangun dari waktu ke waktu. Ritual ini bukan tentang menjadi orang yang perfect, tapi tentang menjadi versi diri yang lebih baik dari hari ke hari. Pada akhirnya, ritual pagi orang-orang yang selalu bahagia bukanlah sihir. Ini adalah serangkaian kebiasaan yang disengaja, yang dirancang untuk merawat tubuh, pikiran, dan jiwa. Ini adalah investasi kecil setiap pagi yang menghasilkan dividen kebahagiaan yang besar. Mereka tidak menunggu kebahagiaan datang, mereka menempa kebahagiaan itu sendiri. Mereka tidak membiarkan hari mereka terjadi, mereka membuat hari mereka terjadi sesuai keinginan mereka. Jadi, jika kamu ingin merasakan kebahagiaan yang sama, cobalah bangun 15 menit lebih awal besok. Jauhkan ponselmu, ambil napas dalam-dalam, rasakan hembusan angin, dan lihatlah bagaimana kebiasaan kecil ini perlahan mengubah cara kamu menjalani hidup.